Kemana yang lain nih? Nggak tahu, Bu. Udah di-share kok. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya sih jalan terus. Oke, kita akan bahas mengenai jenis dan bentuk dari sumber sejarah. Jadi kalau materi sebelumnya itu kita menganalisis kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau sekarang fokus pada jenis dan bentuk sumber sejarah. Yang semalam itu sudah diberi, ternyata peninggalan sejarah yang ada di Nusantara itu ada juga yang mirip dengan yang di luar negeri. Nah, sebenarnya banyak sekali. Tadi malam Miss Aya cuma kasih 3 ya. Yang pertama itu cave painting, lukisan di gua. Yaitu kalau yang dari gambar itu berasal dari gua leang-leang di Maros. Kemudian ada juga ternyata di daerah Bondowoso juga ada susunan batuan yang besar yang mirip sekali dengan yang ada di Inggris, itu Stonehenge. Jadi kita juga ada gitu. Dan ternyata orang luar juga sudah membandingkan dari misalnya jenis-jenis candi di Indonesia juga banyak yang mirip dengan yang di luar negeri. Mungkin kalau misalnya sedikit lagi kita jalan-jalan, misalnya ke daerah Karanganyar, di situ ada Candi Suku, itu mirip sekali dengan candi yang ada di Meksiko, namanya Teotihuacan. Nah, jadi saya minta semuanya untuk mencari minimal satu peninggalan sejarah apa yang ada di Indonesia, tetapi ternyata memiliki kemiripan dengan yang di luar negeri. Oke, Assalamualaikum Fatimah Salsabila dan Urwatun Wutsko. Waalaikumsalam, Ibu Ayah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke. Oke, mana-mana ini. Nah, ini Miss Aya mengingatkan kembali tentang bentuk jenis sumber sejarah. Jadi ada artefak, kemudian ada juga fosil. Nah, artefak ini banyak kalau di Indonesia juga. Ternyata kan, nah ini tadi ini gambar ini situs yang ada di Candi Suku. Dan kemudian ada fosil. Kalau fosil mungkin kita kalau jalan sedikit keluar Bandung itu ada di daerah sekitar pernah ada yang ke Stone Garden tidak ya di Gua Pawon di daerah apa itu ke sana Padalarang ke sananya itu. Nah, itu di situ ada itu fosil-fosil. Kenapa? Karena batuan kalsium gitu. Nah, kemudian ada peninggalan secara bentuk visual. Yang ini kan mirip tuh ya. Ini juga lukisan gua nih. Mirip. Kemudian ada audio visual gitu. Biasanya sudah zaman modern ya, karena sudah ditemukannya kamera, ditemukannya alat perekam gitu. Kemudian ada tradisi lisan. Jadi kalau kayak misalnya pantun, lagu, hikayat itu banyak di kita. Ada juga tekstual, dan ada yang disebut dengan kebendaan. Nah, sekarang ini misalnya tadi malam tuh minta kuisnya adalah cari dan jelaskan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia dan mirip dengan yang di luar negeri. Banyak sekali kalau misalnya kita jalan keluar dari rumah sendiri itu nggak jauh-jauh kok. Misalnya kalau di Bandung itu ke daerah utara tuh banyak gitu. Nah, tadi malam tuh ini ada Stonehenge, ternyata mirip dengan batu Solor di Bondowoso. Mirip ya strukturnya yang raksasa, gigantic gitu kan. Kemudian ini kalau misalnya orang Sulawesi itu mainlah ke sekitar Maros gitu, ke Gua Leang-Leang. Ini ada, nah ini di Bali konon ya. Oke. Nah, kenapa misalnya minta agar kalian mencari karena banyak sekali yang harus kita gali dari sejarah. Dan apa sih bahannya, kenapa dibuat
benda tersebut. Itu kan bercerita ya, pasti benda itu bercerita. Cuman kita tinggal mengungkapkan saja. Misalnya kenapa ini kok batu, ini kok ada bukan aluminium, bronze itu apa ya, bronze itu? Ya bronze gitu. Terus ada juga metal-metal yang lain, ini kok beda sekali. Misalnya ada orang Cianjur main tuh ke sekitar Gunung Padang gitu, batuannya beda, tetapi memiliki kemiripan dengan misalnya dulu di Probolinggo atau Purbolinggo ya, Probolinggo. Karena ada sebuah bukit yang longsor, ternyata batuannya mirip sekali dengan batuan di Gunung Padang. Nah itu, jadi yang saya minta, coba deh kalian buka wawasan di sekitar kita itu banyak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian menjadi seorang sejarawan, kemudian tertarik dengan suatu benda dan ternyata ya ada mirip-miripnya dengan yang di luar negeri. Nah itu, jadi misalnya ingin kalian coba untuk praktek. Dulu pernah ada kakak kelas kalian, kebetulan orang Majalengka. Nah kan kalau pulang tuh lewat Cipali itu, tol Cipali. Nah terus misalnya bilang, coba deh kamu berhenti di kilometer berapa itu, 90-an gitulah. Di situ ada sebuah batu, bentuknya tuh mirip jambu air gitu batunya. Pinggir banget jalan tol Cipali. Konon kata orang itu tidak bisa digotong, tidak bisa dipotong, tidak bisa digelindingkan, tidak bisa dipindahkan. Nah, kakak kelas kalian tuh datang ternyata, dan beda ya kalau akses dari jalan tol dengan akses ke tempatnya ternyata lain. Nah, jadi ternyata sampai ke situ benar gitu, namanya batunya batu Bleneng. Dan itu banyak, kalau di Indonesia tuh banyak sekali. Kalau ke Padang gitu kan, susunan batuannya banyak yang mirip, cuman itu tadi satu tapi sulit sekali dihancurkan. Oke, misalnya minta satu persatu apa saja lah yang kalian temukan, mau itu hikayat, mau itu artefak, mau itu kebendaan, mau itu apa ya, naskah atau lain sebagainya yang ada di Indonesia, tetapi mirip dengan yang ada di luar negeri. Oke, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum Fatimah dan Mula Sadra serta Rizky Fadilah. Fatur, akhirnya Fatur. Udah sehat Fatur? Oke, silahkan siapa yang mau duluan? Junaira Habibah aja deh, pertama kali masuk. Sok Junaira silahkan. Mungkin Bu, saya dapat suatu artikel gitu tentang menjelaskan bahwa banyak sekali kemiripan sejarah-sejarah yang ada di Bali sama di Mayan. Oke. Yang Ibu pernah sharekan kan ada yang kayak singa gitu, ya, kayak ya kepala gitu. Nah itu tuh sebenarnya tuh patung batu ular. Ada di situ yang di belah kiri, yang dari Bali, saya baca aja ya Ibu dari webnya. Silakan. Katanya ular Bali diukir dalam batu menonjol dari si candi. Ular adalah salah satu simbol mitologis tertua dan paling luas, melainkan menunjukkan kesuburan atau daya hidup kreatif. Seperti ular berganti kulit, mereka melalui molting. Mereka adalah simbol dari kelahiran kembali, transformasi, keabadian, dan penyembuhan. The Ouroboros adalah simbol keabadian dan pembaharuan terus-menerus hidup. Sedangkan yang ada di Mayan, yang ada di sebelah kanan foto, ular Maya diukir dalam batu menonjol dari si candi. Ular adalah simbol sosial dan keagamaan yang sangat penting, dihormati oleh bangsa Maya. Penumpahan kulit mereka membuat mereka menjadi simbol kelahiran kembali dan pembaharuan. Para Mesoamerika, kepala dewa, Quetzalcoatl, diwakili sebagai ular berbulu. Ular visi juga penting. Selama ritual Maya peserta akan mengalami visi di mana mereka berkomunikasi dengan leluhur atau dewa. Visi ini mengambil bentuk ular raksasa yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke alam roh.
Leluhur atau dewa yang dihubungi digambarkan sebagai muncul dari mulut ular. Sedangkan yang ada di atas foto yang tentang piramida berundak yang ada candi di puncaknya, itu katanya yang di sebelah kiri yang dari Bali itu tuh panggung terakhir dari candi Besakih atau Pura Besakih yang disebut tangga ke surga adalah yang paling penting, yang merupakan kuil piramida terbesar dan paling suci di Bali, Indonesia, dan salah satu dari serangkaian candi Bali. Pura ini mempunyai anak tangga berterasering atau berundak dengan hiasan patung ular naga kembar yang menjulur sepanjang anak-anak tangannya. Pada anak tangga terbawah, mulut mereka terbuka, sedangkan yang di Mayan di belah kanan, ini piramida melangkah. Disebut Bait Allah Imam Besar atau Oswari, memiliki 4 sisi dengan tangga di setiap sisinya. Sisi-sisi tangga yang dihiasi dengan ular berbulu berlapis. Pilar yang berhubungan dengan bangunan ini adalah dalam bentuk ular berbulu, Toltek atau tokoh manusia. Pokoknya Ibu, Bali sama Mayan itu kayak dua budaya kuno yang kayak kembar gitu. Jadi benar-benar banyak sekali kesamaan antara Bali sama Mayan. Oke, terima kasih Junaira. Kalian bakal lebih terkejut ketika menggali lagi sejarah dan kemudian cek kemiripan-kemiripannya yang ada di dunia. Kalau misalnya di pertemuan tatap muka langsung, misalnya bersedia untuk ngadongeng istilah teman-teman itu. Oke, nanti lain kali aja semoga kita ada waktunya ya. Oke, Rizky Fadilah dapat apa Rizky? Dapat ini menhir dari peradaban zaman megalitikum di Indonesia, kan tuh mirip sama obelisk yang ada di peradaban Mesir kuno. Fungsinya untuk menyembah, kalau di Indo menhir itu untuk menyembah roh nenek moyang, sementara yang obelisk itu untuk menyembah dewa matahari, seperti itu. Jadi di Indonesia banyak ya menhir? Ya, salah satunya ditemukan di Gunung Kidul. Oke. Banyak loh, banyak banget. Sulawesi, Sumatera Barat, banyak banget menhir. Jadi kalau obelisk jadi inget itu ya Asterik ya. Aduh, kalian tahu nggak ya Asterik obelisk? Oke. Jadi untuk penyembahan ya. Ya. Oke. Terima kasih. Urwatun dapat apa? Ada nasional Bandeler Nasional Monumen yang di Meksiko, sama kalau yang di Indonesia kubur batu di Toraja, Sulawesi Selatan. Oke. Fungsinya sama fungsinya? Kayak rumah dari batu gitu. Oh, rumah dari batu. Oke. Berarti apa itu? Rumah atau kubur batu itu? Dulunya dibuat rumah, sekarang jadi kayak cuman buat sejarah gitu. Oh, dulunya untuk tempat tinggal ya, bukan untuk penguburan mayat ya, atau penyimpanan mayat. Ya. Oke, rumah batu. Fatimah Salsabila dapat apa? Candi Borobudur, Prambanan sama Angkor Wat di Kamboja. Keren. Oke, ceritakan. Jadi candi-candi yang ada di Jawa, terutama Borobudur sama Prambanan itu ada kemiripan dengan Angkor Wat karena ternyata ada hubungannya. Jadi berdasarkan prasasti batu K235 dari Candi Sdokoktom di Kamboja, yaitu terjemahannya memiliki Jayavarman II adalah seorang pangeran yang tinggal di Istana Shailendra di Jawa dan membawa pulang seni dan budaya Istana Shailendra Jawa ke Kamboja. Pada waktu itu, dinasti Shailendra diduga memerintah atas Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan beberapa bagian Kamboja di sekitar Delta Mekong.
Jadi Candi Borobudur dan juga Angkor Wat itu dibangun atau dirancang oleh perancang yang sama, yaitu Gunadarma. Oke. Wah, pokoknya kalau sampai ketemu muka nih kita bahas Angkor Wat dengan Candi Borobudur, seru lah. Seru banget. Apalagi nanti ada hubungannya dengan situs di wilayah Parangkusumo. Nanti seperti itu. Makanya kalau kita gali itu ternyata kebudayaan kita, hasil-hasil budaya nenek moyang kita itu tidak sederhana gitu kan. Contohnya candi itu pabrik batunya di mana? Kok sampai sekarang awet gitu kan? Terus semen ini perekatnya pakai apa? Apa iya pakai putih telur yang katanya pernah diyakini gitu kan? Itu ramai benar. Itu tadi ada dengan Angkor Wat ya, dan mirip sekali memang. Kayak nanti kapan-kapan yang dari Jawa coba deh mainnya selain ke Borobudur, Prambanan juga ke Keraton Ratu Boko. Nah, di situ nanti coba cek kemiripan batuannya. Terus ada sumurnya di situ ini untuk apa? Nah, itu keren banget itu. Misalnya udah ke semua tempat itu sudah, bahkan Gedong Songo dan yang sebagainya itu sudah. Jadi bisa tahu gitu loh ini dari mana gitu. Dan kenapa kalau misalnya main ke daerah di Jawa Tengah tuh, daerah Ketepas gitu ya, kok bisa satu garis gitu ya, hebat banget kan. Candi-candi itu, kemudian istana keraton, kemudian apalagi tuh Gunung Merapi itu satu garis loh. Keren kan nenek moyang kita. Dan ternyata piramida juga satu garis, katanya mirip dengan sabuk Orion. Keren kan? Fatur sudah dapat apa Fatur? Iya, aku nggak tahu, cuma lagi nyari-nyari, nggak tahu apaan, masih bingung. Oke, belum dapat ya Fatur ya? Belum, masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kalian silakan, masih ada waktu untuk mencari, kemudian submit untuk seminggu ya, untuk seminggu ke depan. Jadi intinya ternyata ya mungkin beda ya, kalau dulu kan belum ada negara gitu. Jadi untuk misalnya bisa jadi ada interaksi sosial antara suku bangsa Bali dengan bangsa Maya, atau misalnya interaksi dengan dari Kamboja kemudian ke Nusantara, ada kan di interaksi. Oke, silahkan wajahnya tampilkan, Miss Aya mau foto. Halo Fatur, Urwatun, Arya Kalimantan, oke. Main-main lah Arya, di Kalimantan banyak banget. Fatimah, oke, sip, print screen. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu misalnya akan selalu mengingatkan bahwa ternyata yang namanya sejarah itu tidak sesederhana yang kita ketahui gitu. Ya keren lah, sok coba sekarang kalian bikin, mana orang Jawa Tengah tuh siapa ya? Arya kan Kalimantan. Urwatun Jawa Tengah ya? Saya. Oh, Fatimah. Saya Fatimah Salatilarang, Jawa Tengah. Sok, misalnya Fatimah tuh, apa ya, Candi Borobudur Prambanan dibuat dalam semalam. Keren kan? Itu. Tapi kenapa nenek moyang kita punya mitos itu? Berarti kan ada hikayat ada alasan. Kenapa sampai nenek moyang kita memiliki cerita seperti itu gitu. Karena Kalimantan, Arya, coba cek lagi deh Arya, wajah-wajah orang Kalimantan dengan suku bangsa Maya, Aztec, kok mirip? Sok silahkan cek lagi. Ada kemiripannya. Kalimantan, Sunda, Baduy ya. Baduy, Dayak dengan bangsa Maya, bangsa Aztec itu mirip loh. Silahkan cek, nanti kamu akan kaget bahwa, wah dulu seperti apa ya? Apakah iya dulu itu kita tuh dibatasi oleh laut atau oleh sungai atau lain sebagainya. Nah itu yang selalu Miss Aya untuk minta pada murid-murid bahwa banyak sekali hikmah ketika kita membongkar sejarah. Tetapi ingat, tidak ada keberpihakan, apakah baik, buruk. Kita coba disikap yang netral. Jadi biar nanti misalnya Arya tahu gitu, kenapa sih orang di Kalimantan ada istilahnya pemimpin suku Dayak itu apa namanya, Panglima Burung ya? Panglima Burung itu kenapa punya apa tuh pedangnya tuh namanya tuh? Pedang Kalimantan apa ya namanya Arya ya?
Mandau, Bu. Nah, kenapa mandau yang dipegang oleh Panglima burung itu bisa berdiri sendiri? Ada loh yang asli benar itu. Nah, kemudian misalnya Fatur orang Sulawesi, coba main deh ke Maros tuh, ke gua di Leang-Leang, atau main kenapa disebutnya Danau Tondano, atau kenapa ada Waruga di Sulawesi itu. Nah, Jawa Tengah mah udah pasti banyak, tapi kenapa coba main deh ke Gedong Songo tuh. Ini kenapa ada gedong itu gedung kali ya, Songo itu berapa, 9 ya? Kenapa ada 9 gitu? Undakan-undakannya kenapa mesti 9? Kok Borobudur 3? Itu ada ilmunya. Main tuh nanti ke Ketepas, buktikan benar nggak sih yang namanya Gunung Merapi, Istana, kemudian Candi itu satu garis. So, kalian harus perlu pembuktian. Nah, itu kalau misalnya tuh kalau belajar sejarah tuh kita akan mencari ilmu dari masa lalu agar masa sekarang itu kita belajar tidak terjebak di kejadian yang sama. Mungkin kan ada yang disebut dengan istilah listoa serepet atau sejarah berulang. Kalau kita usahakan jangan deh. Kita belajar dari sejarah agar kita membuat sejarah sendiri, tidak mengulang lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya menginginkannya, ini Fikriyatir. Assalamualaikum Fitriyatir. Nah, Fikri itu yang mana wajah, Nak? Oh, itu. Udah sarapan, Fikri? Gimana ini siapa? Oke, udah. Nah, itu ya. Jadi, misalnya kan selalu minta hikmahnya apa, sikap positifnya apa. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kenapa sekarang saya minta di awal, karena tadi untung diingatkan oleh Arya gitu, Miss, kalau misalnya jam 11 ke atas tuh saya harus persiapan Jumatan. Oh iya benar juga ya, benar, maaf ya, Miss Aya kemarin lupa. Jadi sekarang kita pertemuannya di awal, kemudian kalian punya waktu untuk belajar mandirinya sesudah pertemuan tatap muka di Zoom. Tolong ingatkan semua teman, karena ternyata sekolah itu aturannya adalah kehadiran dilihat dari tatap muka di Zoom. Jadi walaupun kalian masuk ke e-learning, tetapi tidak ikut dengan KBM di Zoom, dianggap tidak hadir. Kecuali kalau kayak Fatur izin dia Japri kemarin. Oke, Fatur disebutnya izin. Jadi kalau kalian ada apa-apa, tolong kasih tahu ya saya, kayak kakak kelas kalian. Miss, saya katanya tiba-tiba terlempar lagi gitu. Halo Fatimah Kisti. Ada Fatimah Kisti, ada Fatimah Fasal Sabila, itu Fatimah, ini Fatimah gitu ya. Oke, jadi selalu ingatkan teman-temannya ya bahwa oh iya Arham izin udah Jumatan ya, itu makanya ternyata jam segini tuh waktu ini ya riskan juga ya. Oh ini Fatimah Kisti, Arya Sadra. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan diskusikan. Saya sangat berharap kita bisa ketemu tatap muka langsung, ngobrol seperti apa sih misalnya kalau belajar sejarah gitu. Jangan salah, misalnya juga sama menelusuri sejarah sampai sekarang loh. Mau itu ke Bali, ya pengennya sih ke luar negeri, cuma ke luar negeri baru terbatas Singapura, Malaysia aja. Saya pengen ke Angkor Wat ya, ke Ankara. Kami menyebutnya Ankara. Jadi kalian pernah dengar kan Ankara gitu. Ada sih teman-teman saya udah ke Angkor Wat, udah ke Mekah, udah dan lain sebagainya. Itu semuanya sambil bawa perlengkapan untuk penelitian. Kenapa tawaf mesti mutarnya dari kanan ke kiri? Kenapa mesti 7? Kenapa? Pokoknya itu keren banget. Kenapa ke Gua Hiro gitu? Iya. Batuan di Gua Hiro itu ternyata mirip dengan batuan di Gunung Padang. Sok deh kalian main dulu ke Cianjur tuh, orang yang deket-deket deh ke Cianjur dulu, ke Gunung Padang. Nanti kalau misalnya kalian ada rezeki ke Mekah, baru benar nggak sih kata Miss Aya batuannya mirip dengan yang di Gunung Padang? Silahkan, itu ada, misalnya dokumentasinya ada. Ke Mesir juga. Nah begitu. Jadi Arham tadi izin Jumatan ya. Oke. Jadi kalian selalu untuk komunikasi dengan saya ya. Kalau ada apa-apa. Jadi begitulah kita. Namanya juga tantangan pembelajaran jarak jauh. Jadi nggak apa-apa, nikmati saja. Kalian kan mencetak sejarah ya, masuk online. Sementara di dunia sana udah sering tuh yang namanya kelas jarak jauh. Paling ketemu Fatur.
Fatur mah dari dulu sering ketemu. Junaira belum, padahal satu Bandung. Fatimah di mana Fatimah Kisti? Di Bogor, Bu. Alah, orang Bogor ternyata. Oh, di Bogor banyak banget Iya. baru tulis Ciaruten gitu kan. Nah, itu Eza, oke baru masuk Eza. Nggak apa-apalah Eza. Ya senang lah kalau gitu sekalian semua kalau sehat. Oke, silahkan kalian lanjutkan dengan pembelajaran mandiri, di submit, santai saja, tapi coba sambil mengerjakan tuh kalian tuh coba buka wawasan. Ada apa sih dengan Nusantara gitu. Terus kemudian kok bisa ada kemiripan dengan bukti-bukti sejarah yang ada di luar negeri. Oh, kalian kalau udah dapat itu yang namanya bukti, itu kan bukti tuh ya, tadi Junaira bukti, Rizky bukti, yang lain Urwatun juga bukti, itu kan keren tuh. Tinggal kita explore lagi. Nanti kalau ada waktu tuh ke dekat rumahnya saya tuh, ke Tahura tuh. Kenapa misalnya gua Jepang dengan gua Belanda, kenapa arahnya berbeda? Padahal naskahnya sama. Kok bisa ya Belanda punya banyak naskah gitu. Ini kalau gua Jepang ada apa? Kalau gua Belanda ada apa? Nah, seperti itu kalau dengan saya. Oke, demikian silahkan yang laki-laki untuk Jumatan. Oh iya bener, Eja mirip Diza Malikah. Salam buat Dija ya. Iya, Bu. Iya, untung aja kamu nggak kerudung. Kalau kamu pakai kerudung saya bingung. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semangat terus, jaga kesehatan. Fatur, ingat loh Fatur. Disiplin jaga kesehatan ya Fatur ya. Ya. Fatur, semua ingat loh. Kalau bisa jangan dekat hujan lah. Kalau misalnya ada hujan kalian berhenti aja dulu, berteduh dulu. Hujannya sekarang terlalu pekat dengan berbagai macam zat gitu. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.